itu kita membutuhkan sekitar 600.000 SDM digital, di mana Kominfo saat ini dengan digital talentnya sudah masih 10% ya, ada di angka 60.000 ya. Artinya memang untuk mendukung SDM digital ini, lahirnya SDM kita ini, inovasi-inovasi, riset harus dilakukan secara kolaborasi bersama, baik itu pemerintah, akademisi, kemudian juga praktisi. Bapak Ibu sekalian, teman-teman juga urgensinya maraknya kebocoran data pribadi, data medsos, hal itu juga sebenarnya disebabkan oleh beberapa dari kita yang memang tidak safety dalam penggunaannya, atau bisa dikatakan tidak higienis ya. Jadi memang bukan hanya dalam aspek kesehatan kita harus higienis ya. Memasuki dalam digital pun kita harus higienis. Artinya handphone yang kita pakai saat ini sekarang ini bukan lagi sebagai alat atau tools ya. Handphone ini sudah menjadi bagian dari tubuh kita, di mana handphone ini yang memang yang menyambungkan kita dengan ruang digital. Artinya ruang digital dengan ruang fisik menjadi satu kesatuan. Dalam aspek digital safety, selain yang menjadi subjek dan haknya yang memang dilindungi ya, pengguna juga harus mampu menerapkan literasi digital untuk melindungi dirinya ya dari serangan cyber ataupun resiko-resiko yang memang ya kita hadapi dalam platform digital. Oleh karena itu peningkatan literasi digital masyarakat ini memang bersifat krusial ya. Kominfo begitu masif webinar series ini salah satu upaya tadi ya, karena sebagaimanapun teknologi berkembang dengan segala fitur, dengan segala resikonya, tetap ini membutuhkan sentuhan intelektual dari penggunanya, dari user ya. Dan ya kegiatan ini termasuk salah satu upaya untuk meningkatkan literasi digital. Harapannya ke depan Indonesia semakin cakap digital. Kemudian selain peningkatan kapasitas SDM, bahwa penyediaan regulasi juga dari sangat penting ya. Kenapa sangat penting? Karena kita masuk ke ruang digital, kita harus menyajikan atau memasukkan data pribadi kita. Artinya siapapun yang mengendalikan data pribadi kita, ya kita harus patuh dengan peraturan yang ada di Indonesia. Dan memang itu digunakan sesuai dengan peruntukannya ya. Misalkan telekomunikasi ya. Artinya peran penyedia layanan bagaimana dia bisa memanage data kita sesuai dengan peruntukannya begitu. Kita bisa melihat undang-undang ITE tadi sudah disampaikan ya bahwa undang-undang ITE ini juga sangat perlu kita ketahui dan kita pahami dalam konteks bahwa undang-undang ini memberikan perlindungan ya, dan bahkan menjadi pedoman bagi kita. Lalu juga ada turunannya PP 1 tahun 2019, kemudian juga peraturan lain yang relevan termasuk wacana pengesahan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi (PDP) ya. Oke. Lalu juga selain tadi peningkatan kapasitas SDM, regulasi harus oleh pemerintah, juga kemitraan ini antara pemerintah juga dengan masyarakat, NGO, swasta, termasuk akademisi juga harus dilibatkan tadi dalam hal-hal riset, inovasi bagaimana ke depan itu supaya mulai digital. Oke, next. Nah ini ya tantangan ya, kita mulai masuk di mana medsos ini memiliki tantangan yang sangat tinggi, di mana data kasus kriminalitas sangat tinggi ya. Kita bisa lihat ya, ada pembajakan akun, kemudian juga penipuan online dan sebagainya. Selanjutnya ya, oke. Nah di sini bagaimana kita mengenal akun medsos ya, mulai dari satu email yang unik ya, kemudian juga
kita juga hindari wifi publik ya. Jadi penggunaan wifi publik juga mohon dihindari untuk dari sisi keamanan ya. Kemudian juga dalam hal membuat akun password dan PIN ya, uh, kita ada istilah password yang kuat ya, jadi kombinasi antara uh, karakter, huruf, kemudian number ya, dan diusahakan itu lebih ini ya, lebih kuat itu dalam arti misalkan tanggal lahir, tapi tanggal lahir boleh, kita kombinasi dengan beberapa simbol atau karakter lainnya ya. Seperti misalkan yang contoh kadang kita masukin nama pasangan kita, nah itu yang hal-hal yang mudah diingat, yang mudah dipahami. Tentu kita mudah ingat, berarti yang lain juga akan mudah mengingat, sehingga itu Bapak Irfan. melakukan potensi kekerasan. Bapak, permisi Pak. Ya, Izin mengingatkan waktunya 5 menit lagi ya Pak. baik Ibu, terima kasih. Iya, terima kasih. Kemudian baik tadi beberapa saya skip ya beberapa aspek keamanan dalam pengguna medsos ya. Nanti bisa lebih lengkap kita dalam diskusi. Kemudian juga selanjutnya adalah juga bahwa dalam peran masyarakat. Nah, di sini juga sangat penting ya peran masyarakat sebagai user, kemudian juga peran penyedia layanan dan sebagai provider ya harus saling menjaga ya kode etiknya dalam hal keamanan digital. Kita tadi masyarakat dari sisi keamanan email kita, lalu hati-hati dengan data spam ya, passwordnya harus kuat ya, lalu install antivirus ya, termasuk jangan mengumbar hal-hal pribadi yang sifatnya di medsos. Tadi saring sebelum sharing ya. Lalu posting yang penting bukan yang penting posting, biasanya sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian ini jadi peran masyarakat juga sangat krusial ya, termasuk juga tadi pemerintah sebagai regulator bukan juga sebagai apa eksekutor juga ya, dan juga peran swasta sebagai penyedia layanan harus juga menyediakan SOP-SOP atau bahkan lebih lanjut ISO 27001 tentang safety ya gitu. Jadi kadang kita sudah punya SOP yang bagus, tapi sistem yang bagus karena SDM-nya belum paham. Jadi semua harus paham tentang pelindungan aspek keamanan digital ya, digital safety gitu. Oke. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Jadi memang pada akhirnya kegiatan ini tadi ada digital safety, digital etik, digital culture, kemudian nanti ada digital skill ya. Harapannya masyarakat akan menjadi satu masyarakat yang betul-betul memahami tentang literasi digital ya, dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal tadi mengakses internet secara sehat, cerdas, kemudian juga positif, kreatif, produktif ya, sehingga dapat meningkatkan kemampuan kognitifnya ya, dan juga mengidentifikasi hoax ya, serta mencegah terpapar dari berbagai dampak yang kemungkinan negatif atas penggunaan internet. Baik, jadi dunia digital bisa menjadi peluang di masa depan, kreativitas dan juga digitalisasi menjadi pendukung ekonomi digital kedepannya. Demikian Ibu Moderator, saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas penyampaian materinya. Sangat menarik ya. Jadi tadi ada beberapa kalimat juga yang aku coba kutip dari Pak Irfan. Ternyata penting bagi kita untuk menjaga keamanan, safety dari akun media sosial kita, apalagi data-data pribadi dan juga akun perbankan juga ya Pak. Yeah. Sekali lagi terima kasih Bapak atas materi yang sudah disampaikan. Nah, sudah ada 2 narasumber nih yang sudah memaparkan materinya. Pasti sudah banyak sekali yang ingin bertanya untuk lebih lanjut ya. Nah, kepada para peserta yang ingin bertanya kepada narasumber, silahkan langsung saja menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan menyebutkan nama dan kepada siapa pertanyaan tersebut akan diajukan. Nanti akan dipilih 10 penanya yang akan berhak mendapatkan e-money sebesar Rp100.000. Jadi jangan lupa untuk bertanya dan masukkan format pertanyaan yang sudah saya sebutkan tadi.
Nah, untuk materi selanjutnya mengenai aplikasi media sosial dan fitur-fiturnya akan disampaikan oleh Bapak Ribut Julianto, Eskom MTI, yang merupakan Kepala IT Universitas Muhammadiyah Lampung. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sudah siap ya Pak untuk menyampaikan materinya? Insyaallah ya. Oke. Siap. Dipersilahkan untuk Bapak memaparkan materinya selama 20 menit dan izinkan saya juga untuk mengingatkan Bapak untuk 5 menit sebelum waktu selesai. Kepada Bapak Ribut dipersilahkan. Baik. Sebelum saya izin share screen. Oke. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada moderator. Di sini saya ingin meluruskan dulu ya, tadi kayaknya agak salah disebutkan oleh moderator. Materi saya itu tren pekerjaan dan usaha di dunia digital gitu. Sebelumnya saya hormati key opinion leader ya Mbak Sera, terus ada narasumber yang pertama tadi Ibu Diana, narasumber kedua ada Bapak Irfan Sopan, terus nanti ada narasumber keempat Mas Tahir. Oke. Nah, sebelum kita mengetahui apa sih pekerjaan-pekerjaan atau usaha-usaha yang tren di era digital ini ya, kita perlu mengetahui perkembangan digital hingga saat ini ya, khususnya di Indonesia. Nah, kemampuan digital ini merupakan suatu bentuk kompetensi ya yang mempengaruhi tingkat percaya diri serta kekritisan seseorang dalam bekerja, belajar maupun mengembangkan diri serta berpartisipasi secara digital. Suatu konsekuensi yang harus diemban negara ya terhadap kebutuhan dan hak warga negara untuk berkembang dalam upaya menyesuaikan dengan perubahan teknologi khususnya. Nah, kemudian perkembangan yang meliputi banyak bidang dan kemahiran ya, kondisi ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan teknologi. Nah, suatu kondisi yang menuntut seseorang memahami media digital ya, mencari informasi dan menjadi kritis tentang apa yang akan diambil di internet. Nah, berkomunikasi dengan alat digital ya, aplikasi. Nah, ini sangat gampang mudah diakses ya, kita mendapatkan informasi melalui gadget ya ataupun komputer, berinternet itu sangat gampang sekali sekarang. Oke. Selanjutnya ini fase perkembangan revolusi industri di Indonesia ya. Jadi dari awal revolusi industri yang berkembang ya, dari revolusi industri 1.0 itu masih menggunakan mesin mekanik ya, terutama di industri tekstil itu menggunakan alat tenun, dan pertanian ini masih menggunakan bajak. Kemudian berkembang di revolusi industri 2.0 ya, diikuti dengan produksi massal, terutama di industri mamin atau mie instan ya, dan percetakan koran. Nah, ini sudah bisa produksi secara massal. Kemudian berkembang lagi di revolusi industri 3.0 ya, ini sudah berbasis komputerisasi ya, industri elektronik maupun otomotif. Nah, ini sudah berkembang di menggunakan komputerisasi. Nah, yang keempat, yang selanjutnya itu revolusi industri 4.0. Nah, ini sudah berbasis otomatisasi ya, fintech ya, financial teknologi, semua pembayaran itu sudah menggunakan teknologi ya, tanpa harus mengantri lagi. Terus kemudian konsumen pun sekarang secara digital, khususnya di bidang-bidang online shop ya, gitu. Oke. Ya.
Nah, bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia sudah mencapai 4.0? Ya, oke. Indonesia saat ini masih dalam tahap naik kelas. Ini menuju seutuhnya revolusi industri 4.0 gitu. Nah, pengoptimalan ini dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja 30 sampai 50% dari penambahan tenaga kerja di tahun 2020. Nah, khususnya di masa pandemi ini ya, Indonesia saat ini dipaksa untuk maju 5 tahun ke depan dengan adanya pandemi sekarang ini. Jadi semuanya harus dipaksa serba digital. Gitu. Nah, untuk menunjang profesi-profesi tersebut ya, ini ini profesi yang sekarang berubah di terdigital gitu ya. Yang pertama itu ada tenaga pendidikan ya, semuanya serba online sekarang, bahkan data-data siswa, data-data mahasiswa, bahkan perkuliahan pun sekarang secara online gitu. Terus kemudian ada swasta itu yang biasanya kalau misalnya meeting itu harus di kantor, meeting itu harus di ruangan. Nah, sekarang menggunakan online ataupun Zoom ya, yang sama dengan yang kita lakukan sekarang ini. Nah, kemudian di bagian bank ya atau bank ini juga berkembang terdigital semua. Terus kemudian ada online shop ya, bahkan sampai ASN. Nah, ASN pun dipaksa berkembang mengikuti harus terdigital gitu. Oke, nah untuk menunjukkan profesi-profesi yang tadi, nah ini maka ya minimal ada 4 kompetensi ya, ada 4 kompetensi dalam era digital atau yang biasa disebut dengan 4C gitu. Nah, 4C ini yang pertama itu adalah critical thinking and problem solving ya, yang kedua creativity, yang ketiga communication skills, yang keempat adalah ability to work collaborative. Nah, yang pertama tadi ada critical thinking ya dan problem solving ya. Jadi ini berarti berpikir kritis dan pemecahan masalah ya. Jadi pemikiran yang kritis ya merupakan salah satu modal mapping ya, pada setiap orang gitu. Jadi berpikir kritis ini ya berfokus pada berpikir logis ya tanpa mengeluarkan banyak energi negatif ataupun kemarahan gitu. Sehingga melalui alur berpikir yang baik ya, seseorang dapat mampu memecahkan berbagai masalah dengan menggunakan berpikir yang logis gitu. Terlebih lagi ya, saat ini banyak perangkat canggih yang mampu diaplikasikan gitu. Nah, kompetensi yang kedua itu berkaitan dengan kreativitas seseorang ya dalam mengolah berbagai isu yang ada. Nah, di sini ada banyak cara yang ditawarkan dalam mengolah, tergantung bagaimana kita mencari inovasi ya dan menggunakan kreasi masing-masing agar menarik gitu. Kompetensi yang selanjutnya itu kompetensi ketiga ya, ini berkaitan dengan kecakapan dan berkomunikasi. Nah, semakin berkembangnya zaman ya, semakin luas pula ruang lingkup bahasa dan bahasan di dunia gitu. Bukan hanya sekedar berbicara yang sopan ya, namun ketepatan dalam memilih verbal ya tidak menyebarkan informasi yang bersifat hoax gitu. Nah, kompetensi yang keempat ini kemampuan untuk bekerja sama atau ability to work ya, kolaboratif. Nah, jadi untuk kompetensi yang ini ya tidak semua orang mampu cepat akrab dan beradaptasi dengan lawan bicara ya. Banyak media sosial ya di era ini menjadikan seseorang mampu bekerja sama sehingga ya berdiskusi dalam satu grup gitu. Jadi kalau misalnya banyak
orang-orang ya, orang punya sifat masing-masing, ada yang cepat akrab, ada yang tidak. Nah, dengan adanya sosial media, nah, kita bisa berdiskusi tanpa harus bertemu gitu. Oke, nah profesi-profesi yang tadi terdigital tadi ya. Nah ini kita bahas lagi. Nah yang pertama itu dunia pendidikan ya. Nah dunia pendidikan yang tadinya pembelajaran secara luring ya sekarang pembelajaran secara daring gitu. Nah ASN pun begitu. Sistem birokrasi yang tadinya langsung harus mengantri, harus datang ke kantor ya. Sekarang semuanya menggunakan daring dan menggunakan aplikasi yang mudah diakses oleh masyarakat gitu. Selanjutnya ada perbankan, nah perbankan pun begitu ya. Yang tadinya layanan langsung nasabah harus datang ke bank, sekarang menggunakan e-banking. Instansi swasta pun begitu. Jadi meeting sekarang secara langsung. Tadinya langsung ya sekarang menggunakan Zoom meeting gitu ya maksudnya. Oke. Sistem pembelajaran daring ini ya di tahun 2000-an itu baru diinisiasi ya Global Learning Network Indonesia. Nah, di tahun 2004 muncul Indonesia Higher ya Education Network. Ini untuk saling berbagi modul pembelajaran. Dan 9 Maret 2020 kita mentransformasi pendidikan tinggi ke pembelajaran daring akibat pandemi COVID-19. Nah, ini semua pembelajaran ya, baik dari tingkat SD, SMP, SMA, ya, bahkan sampai ke perguruan tinggi pun semuanya pembelajaran secara daring, tidak ada yang tatap muka. Ini kita maka dari itu ya, kita dipaksa untuk maju ke 5 tahun ke depan gitu, akibat pandemi COVID-19 ini. Nah, ini contoh learning management system ya. Ini saya ambil contoh di UML. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi dengan menggunakan LMS ini kita belajarnya secara daring menggunakan aplikasi ini. Kemudian layanan Disdukcapil ya. Kalau dulu masyarakat itu harus datang ke Disdukcapil, sekarang pencetakan EKTP, legalisir, semuanya terdigital ya, tanpa harus kita datang ke kantor Disdukcapil. Ya, kita bisa melakukannya dari rumah gitu. Nah, selanjutnya banking. Nah, di sini banking kalau dulu buka rekening itu harus ngantri ya, harus ngantri. Kita transaksi, kita mau transfer harus ke ATM ya. Nah, sekarang sudah terdigital ya. Bahkan buat rekening itu sekarang bisa menggunakan aplikasi. Nah, berikutnya ini video conference ya. Video conference tadi ya sudah ya. Jadi rapat sekarang menggunakan video conference, menggunakan Zoom, Google Meet ya, ataupun aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, di dunia usaha yang berbasis digital, ya, ini pun dunia usaha pun sekarang berkembang ya. Jadi usaha digital ini usaha yang memanfaatkan perkembangan teknologi ya untuk menciptakan produk maupun dalam pemasaran produk itu sendiri. Gitu. Nah, di sini ada beberapa usaha-usaha digital ya yang sekarang berkembang. Itu yang pertama adalah content creator. Ya, ini content creator ini orang-orang yang berprofesi membuat konten ya, termasuk konten untuk tujuan promosi bisnis. Yang kedua itu toko online. Kalau dulu ya jualan itu harus di warung, di lapak ya, warung kelontongan. Nah, sekarang toko-toko ini ada fasilitas sekarang toko online. Nah, semua orang bisa berjualan di situ, semua orang bisa belanja di situ ya dari rumah gitu.
Nah, yang ketiga itu ada web development. Ini mendesain tata letak website dan mengembangkan fungsionalitas dengan bahasa pemrograman. Nah, terus yang keempat itu ada travel online agent. Jadi ini aplikasi ya atau fasilitas virtual ya, yang memudahkan bagi pengguna untuk membeli produk perjalanan ya, khususnya dalam pembelian tiket pesawat ataupun bahkan sekarang kita booking hotel ya, itu sudah menggunakan online. Nah, bahkan travel kalau tadi contohnya hanya tiket pesawat, kereta api, terus bus, nah itu sekarang sudah terdigital. Nah, aplikasi layanan digital ya, ini di sini nanti akan disebutkan ya, berbagai macam aplikasi yang tercipta karena perkembangan atau komputerisasi untuk memenuhi kebutuhan kita dalam satu genggaman. Jadi semuanya bisa diakses hanya menggunakan gadget ya. Jadi yang pertama tadi ya ada travel online agent. Ini saya ambil contoh, ada Agoda ya dan Traveloka. Ini kalau Agoda itu biasanya untuk hotel ya, booking hotel. Nah, kalau yang Traveloka ini perjalanan. Jadi semuanya terdigital. Kemudian layanan kesehatan ya, bahkan layanan kesehatan pun sekarang sudah terdigital juga ya. Terutama ini saya ambil contoh Halodoc. Di sini Halodoc ini banyak fasilitas-fasilitas yang bisa digunakan, bisa konsultasi ya, bahkan dokter bisa membuatkan resep untuk si pasien gitu, hanya melalui aplikasi. Kemudian ini ada Prodia ya. Prodia ini kalau kita mau periksa ya, awal itu biasanya kita harus ngantri ke tempat. Nah, kita bisa secara langsung buka aplikasi, kita booking di aplikasinya gitu. Nah, kemudian transportasi online ini berkembang juga, yang tadinya ojek pangkalan ya, sekarang berubah menjadi ojek online, bahkan sampai kurir pun GoFood, GoSend, nah itu ada semua di aplikasi. Kemudian e-learning. Nah, e-learning ini lembaga-lembaga kursus ya. Kalau dulu kursus itu harus ke tempat kursus ya, ke lembaga-lembaga yang punya tempat. Nah, sekarang hanya melalui online kita bisa belajar ya. Kita bisa kursus. Ini ada Ruang Guru dan Zenius yang populer digunakan. Nah, selain aplikasi ya atau fitur di atas yang tadi sudah disebutkan, pekerjaan apalagi yang beralih atau memanfaatkan media digital, terutama yang sekarang ini bermunculan. Nah, ini toko online. Ya, toko online, semua penjual itu bisa menjual melalui toko online ini. Contohnya ada Shopee ya. Sebenarnya banyak toko-toko online, ada Bukalapak dan lain-lain. Nah, di sini saya ambil contoh satu, Shopee ya. Di sini penjual elektronik, ya komputer, handphone, pakaian wanita, ya pakaian, ya, aksesoris, nah semuanya ada di online. Bahkan jadi gini, kita sebagai konsumen ya hanya sekali klik pilih barang, kita bayar, transfer, barang besok datang. Jadi tanpa adanya transaksi secara langsung gitu ya. Nah, dari beberapa aplikasi yang tadi ya, aplikasi dan profesi-profesi yang tadi, ini tidak lepas dari pekerjaan web developer. Nah, di sini web developernya apa sih? Ini tugasnya adalah merancang, mendesain, dan mengembangkan dan memodifikasi situs web. Ya. Yang kedua itu menganalisis kebutuhan pengguna untuk menerapkan konten, grafis, fitur kerja, dan kapasitas pada sebuah situs web internet, ya, intranet atau extranet. Nah,
Jadi semua aplikasi tadi itu adalah yang membuat web developer, gitu ya. Selanjutnya ada content creator. Nah, content creator ini ya seseorang yang membuat bertanggung jawab ya untuk setiap informasi yang ada di media atau platform digital tertentu. Konten ini memiliki nilai edukasi maupun hiburan ya. Content creator biasanya memiliki target atau audiens tertentu. Ini menyesuaikan dengan keinginan atau ketertarikan dari audiensi gitu. Jadi konten kreator ini sekarang banyak banget yang ada yang awalnya hanya ngevlog biasa, nah sekarang membuat konten-konten yang banyak diminati oleh konsumen gitu. Ini contoh-contoh aplikasinya ya. Aplikasi konten kreator yang bisa digunakan itu ada Instagram ya, YouTube, TikTok maupun blog ya. Nah, ini contoh YouTube, fasilitas YouTube ya. Ternyata YouTube juga memfasilitasi untuk kreator ya. Ini ada YouTube Creator Academy ya. Di sini kita bisa kursus Permisi Pak. menggunakan video ya. Diingatkan waktunya tersisa 5 menit lagi ya Pak. Oke, siap. Ya, terima kasih Pak. Ya. Baik. Ini YouTube Creator ya. YouTube Creator, ternyata YouTube pun sekarang memfasilitasi kreator-kreator gitu. Ini terutama di bidang akademik. Nah, digital marketing ya. Digital marketing pun sama ya, sosial media marketing, email marketing ya. Semuanya terdigital. Jadi kegiatan dari digital marketing ini ya, pemasaran termasuk branding menggunakan berbagai media ya. Contoh yaitu blog yang tadi sudah disebutkan ya, ada website, ada email, ada rewards ya, dan berbagai macam jaringan media sosial yang lain gitu. Terus yang kedua, strategi digital marketing ini ya meliputi SMS marketing ya, email marketing, search engine ya, sosial media marketing, dan konten-konten marketing. Nah, ini contoh-contohnya ya, celebrity endorsement ya. Sekarang pun banyak ya. Ini contoh-contohnya. Nah, strategi pemasaran yang menggunakan ketenaran atau status sosial selebriti ya, itu untuk mempromosikan produk, merek ataupun layanan ya. Ini untuk meningkatkan kesadaran tentang suatu masalah. Ini contohnya yang tadi ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pagi menjelang siang ini. Nanti kita lebih lanjut di sesi diskusi ya atau tanya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparannya. Sebelumnya mohon maaf juga tadi atas kesalahan penyebutan materi yang akan disampaikan. Sangat bermanfaat sekali nih yang disampaikan oleh Bapak. Sama-sama kita tahu kalau sekarang ada banyak banget macam fitur-fitur sosial media yang ada. Apapun kita bisa pilih sekarang dan dengan cara cepat juga. Nah, tapi tetap diingatkan kepada seluruh peserta juga agar lebih bijak dalam menggunakan sosial media kalian. Gitu. Sekali lagi saya juga mengingatkan kepada peserta yang ingin bertanya untuk menyampaikan pertanyaannya dalam format nama, nomor handphone yang terintegrasi dengan OVO maupun GoPay, kemudian narasumber yang ingin ditanyakan, pertanyaan, dan juga nanti akan dipilih 4 orang peserta, 4 orang penanya yang beruntung untuk menanyakan langsung pertanyaannya kepada narasumber. Baik, terima kasih sebelumnya Bapak. Untuk materi terakhir, kita akan membahas mengenai mengubah mindset konsumtif menjadi lebih produktif